Kita boleh kalah dari sisi kekayaan, kalah dari sisi kecerdasan, tapi tidak boleh kalah dari sisi keyakinan. Bahwasanya Tuhan kita maha kaya, maka kita semua wajib dan pantas juga untuk kaya. Amin Allahumma amin. Fitrahnya manusia kaya dan cukup, fitrahnya manusia punya pasangan, dan terakhir di antara banyak sekali janji Allah, fitrahnya manusia adalah tenang, bahagia, sakinah. Berarti kalau manusia tidak punya tiga hal ini atau kehilangan salah satunya, tandanya dia sedang tidak dapat fitrahnya. Sepakat? Kalau boleh sederhanakan, sedang rusak, maka harus diperbaiki. Benar? Jadi bisnis yang tidak berkembang, karyawan yang susah diatur, hutang yang belum kelar, itu hanya bumbu-bumbunya. Banyak orang sibuk menyelesaikan bumbu-bumbu toppingnya, lupa menyelesaikan bumbu utamanya. Siapa? Manusia itu sendiri. Sepakat? Maka kemanakah kita harus kembalinya? Ke manual booknya. Nah, dari tadi waktu saya mau mukadimah, dari situ saya bisa men-screening apa yang membuat hutangnya belum kelar, apa yang membuat bisnisnya belum scale up. Karena kita sibuk cari strategi yang diajarkan oleh caloknya rezeki, tapi lupa langsung mendatangi ilmu yang diajarkan sang pemberi rezeki. Banyak orang meminta rezeki, banyak orang berharap rezeki, tapi lupa menghubungi yang punya rezeki. Sibuknya menghabiskan dengan calok-caloknya. Hayya 'alas shalah. Bosnya udah panggil. Dia bilang, bentar jadi Pak, menurut saya potensi bisnis ini akan menghasilkan perlipatan sekian. Akhirnya juhurnya jam 2. Begitu dia datang jam 2, dia tidak dapat fasilitas hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Ayo sholat, mari menuju kemenangan. Artinya, kalau kita telat sholatnya, maka telat menangnya. Orang sudah spiritual enterprise, dia masih personal sales. Maka di waktu yang singkat ini, saya semoga apa yang disampaikan, saya mengajak ayah bunda, bapak ibu sekalian keluar dari kondisi itu. Dari manapun latar belakang ayah bunda, sebesar apapun size bisnisnya, kita sama-sama sedang sepakat, sedang menuju kebahagiaan. Benar? Karena ending dari perjalanan setiap manusia, kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Hanya kepada Allah semuanya pasti dikembalikan. Itu dulu harus dikunci mati. Agnes Monica pernah ditanya, Mbak Agnes, apa itu kesuksesan menurut Anda? Kesuksesan itu adalah orang-orang yang mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang banyak. Begitulah Agnes Monica diwawancara dulu. Padahal Nabi kita, Rasulullah SAW sudah menegaskan, siapa yang paling cerdas? Berarti sebenarnya kalau diturunkan lagi, saya yang paling sukses. Orang yang mengingat kematian. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dia mengingat kematian, dia menyiapkan untuk hidup dan panggung yang lebih besar dibanding cuma panggung yang sesaat ini. Dan kalau diikuti tracknya, saya belum pernah ketemu pengusaha muslim, pengusaha yang taat, yang justru bisnisnya drop. Belum pernah. Salah satu guru saya seorang triliuner, pengusaha muslim, nggak diekspos. Ternyata kalau saya ketemu orang-orang demikian, konsep technical skill itu cuma beberapa persen kadang kita diskusi. Saya pergi sama istri saya waktu itu, niatnya belajar, pingin ngupgrade dari level sekian menuju sekian, gitulah. Kan kalau kita levelnya masih puluhan juta, pingin ratusan juta, belajarlah dengan orang yang ratusan juta. Ratusan juta, pingin dapat miliaran, belajar dengan omset yang miliaran. Sudah miliaran, pingin triliunan, belajarlah sama orang sama level triliunan. Pergilah kami makan malam, makan siang, saya sama istri. Lalu sampai di sana ketemu guru, sebelum Bang En kata dia, sebelum saya cerita tentang strategi bisnis yang panjang, maka yang perlu dipahami sederhana, ada tentang pemaknaan rezeki dulu. Ini yang harus disepakati, kata beliau. Oke, gimana Ustaz? Bahwasanya di balik size rezeki yang Allah titipkan dari perniagaan kita, itu berbanding lurus dengan kapasitas mangkok rezeki yang kita punya. Kalau mangkok rezeki kita segini, maka size-nya segini dikasih Allah.
Kalau mangkoknya segini, segini dikasih. Tapi kalau mangkoknya luas, maka luas. Nah, terus dari mana cara berpikirnya? Maka di balik harta yang dititipkan oleh Allah, wasilah bisnis yang sedang kita jalani, ada bukan sepenuhnya hak kita. Ada hak yang kita salurkan, namanya zakat, haknya Allah. Ada hak daripada orang tua kita. Di surah Al-Baqarah ayat 215. Lebab zakat surah Taubah ayat 60. Yang kedua, bab infak ini, Al-Baqarah 215 kata guru saya. Jadi dia nggak cerita langsung tentang strategi detail, tentang pemasaran, enggak. Fundamental dulu. Karena ujung-ujungnya setiap unit bisnis punya karakter pemasaran beda-beda. Tidak bisa orang bisnisnya F&B belajar dengan yang bisnisnya retail atau jasa misalkan. Nah itu yang sering error. Tapi kalau bumbu utamanya sama, maka Allah yang maha memiliki ilmu yang akan ngajarin. Balik cerita tadi, dia bilang, bayangannya seorang triliuner tidak mengajarkan technical skill kepada saya. Makanya perbaiki dulu tentang mindset rezekinya. Oke, tadi kok zakat aman Ustaz? Infak ke orang tua. Nah beda. Orang tua itu selain sangu yang diberi, kewajiban anak setiap bulan, kalau mempraktekkan Al-Quran ayat Al-Baqarah 215 ini, ada hadiah yang diberikan juga. Maka saya untuk memberi ibu saya, di luar tanggal 1, di tanggal 15 atau tanggal 10, saya geser lagi, kata beliau. Nah yang enak pas koma, ayat kata-kata di ayat tersebut, orang tua kerabat. Kerabat ini adalah kakak adik, termasuk juga pasangan. Nah jadi Bang En, selain menafkahi istri, ada juga kewajiban kalau pingin dapat di scale up rezekinya sama Allah, ada hadiah juga buat istri. Langsunglah istri saya senyum-senyum. Sepertinya doa dia sholat hajat tadi malam dikabulkan Allah siangnya. Oke. Jadi saya juga tanya Bunda, saya di luar gaji pokok, kewajiban saya sebagai suami yang saya kasihkan, maka setiap tanggal 10 atau tanggal 15 ada hadiah yang saya kasih ke istri saya. Tergantung dari nominalnya. Itu 2 jam ngobrol tuh tentang itu. Pulang saya tidak pikir panjang, langsung praktek. Langsung saya bilang BOD, ganti anggaran bla 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 aja. Tolong tanggal sekian keluarkan buat jatah hadiah buat istri. Qadarullah begitu dipraktekkan berbanding lurus sesuai dengan janji Allah. Gantian mak. Ada dalil sebaliknya Pak. Belum selesai. Perempuan itu kata Nabi, wanita yang paling mudah masuk surga. Dikasih kesempatan lewat pintu manapun. Betul? Syaratnya 1, jalankan semua perintah. Yang kedua, taat sama suami. Tapi faktanya banyak perempuan, kenapa banyak masuk neraka? Karena memang kata Rasulullah, itu hal yang tidak mudah bagi seorang wanita, apalagi wanita akhir zaman. Maka sekarang saya ingin tanya, kalau yang kita kejar bangun bisnis, bangun perusahaan, bekerja secara total, itu adalah kewajiban dan perintah Allah. Wajib secara maksimal dilakukan. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi. Setelah kamu selesai sholat, bertebarlah ke muka bumi mencari karunia Allah. Maka seriuslah membangun bisnis, seriuslah membangun pekerjaan. Jangan main-main. Clear? Namun itu satu di antara 6.236 perintah Allah di Quran. Jadi setelah selesai mengerjakan bisnis, harusnya ada slot waktu, ada slot tenaga, ada slot daripada energi kita untuk mengerjakan perintah-perintah yang lain. Kalau tadi tujuan personal enterprise itu value-nya, goals-nya adalah margin, keuntungan. Betul? Naik lagi levelnya professional enterprise. Nah, aset value-nya. Ujungnya aset, bicaranya ngomongin aset. Berarti kalau antum ngomong masih berapa banyak asetmu, berarti antum masih zona yang kedua. Kalau ngomongnya terus berapa social enterprise, berapa masalah yang diselesaikan. Namun kalau spiritual enterprise yang dibicarakan adalah mata uangnya, goalsnya adalah sakinah yang dijelaskan tadi. Maka yang jadi pertanyaan yang akan dicatat Allah,
sudah berapa banyak orang-orang yang kita sakinahkan wasilah perusahaan kita. Gitu rumusnya. Dan ternyata untuk dapat sakinah itu bukan duit. Bukan. Ternyata sakinah itu didapatkan alladzina amanu litatma'inna qulubuhum bizikrillah. Surah Ar-Ra'd surah 13 ayat ke-28, yaitu orang-orang yang banyak mengingat Allah. Karena ternyata sakinah itu produk punya Allah, bukan produknya manusia. Saya mendampingi pengusaha asetnya ratusan miliar, tak bahagia juga. Ada yang sudah terkenal jadi artis, kok malah selingkuh juga. Apa yang dicari? Ternyata ketenangan. Dia pikir ketenangan itu dapatnya duit, dapatnya di pasangan, suami atau istri, dapatnya di kebenaran. Ternyata bukan. Itulah yang saya sebut salah nyontek. Ternyata sakinah itu dapatnya dari Allah. Allah yang bilang, litatma'inna qulubuhum bizikrillah. Banyak-banyak mengingat Allah. Maka hukum nomor 1 mengejar karunia. Lagi semangat ngejar karunia, Allah sudah sebutkan lagi. Ada ayat berikutnya. Ya kan? Yaitu di surah An-Nur, surah ke-24 ayat ke-37. Orang-orang yang tidak dilalaikan dari perniagaannya dalam mengingat Allah. Begitu lagi semangat-semangat presentasi, semangat-semangat meeting, semangat-semangat jualan, ketika hayya 'alas shalah, tinggalkanlah semuanya. Bukankah itu yang kita lihat di Tanah Nabawi dan Masjidil Haram? Mak-mak Hamsa Real yang pernah belanja ke sana jam 11 sudah diusir kita kan? Selesai sholat, perintahnya jangan bermalas-malasan, bergerak lagi. Lanjut lagi sampai menjelang asar, panggilan azan, sholat lagi. Itu yang benar. Habis sholat, selesai sampai jam 5, ada hukum berikutnya. Waja'alna laila libasa. Malam itu sebagai selimutmu. Malam itu untuk istirahat. Istirahatkan dari dunia dengan catatan khusus untuk orang-orang yang sebenarnya terkecuali ya, yang memang punya menyangkut hajat hidup orang banyak kayak makan, kesehatan. Tapi kalau malam-malam malam-malam masih ngomongin tender, antum semua mengambil jatahnya Allah. Makanya Allah bilang di surah An-Naba ayat 11-nya, waja'alna nahara ma'asa. Siang itulah aku gunakan untuk mencari pencarian, mencari kehidupan. Sekarang ini banyak orang siang jadi siang, malam jadi siang, benar nggak? Wajar nggak terbalik dari hidupnya? 6.200 perintah, cuman satu ya perintah yang dia kerjakan, mencari karunia. Dengan alasan nanti kalau sudah kaya, dia baru mau bangun masjid, baru mau bangun pondok, baru mau jadi orang taat. Kesuwen, betul ya? Kelamaan keburu mati. Itulah saya dulu. Niat udah bener, justru dalam perjalanan itu malah kepleset, hutang 1,8 miliar. Saya pernah di episode itu. Dan itulah yang membuat saya belajar sama istri. Ada yang salah nih dalam kehidupan kita. Oke, lantas gimana solusinya Bang? Maka teman-teman yang dirahmati Allah, tidak ada cerita lain, apapun posisi kawan-kawan hari ini, kalau kita sepakat pingin ngejar ketenangan, pingin ngejar kebahagiaan, maka satu-satunya jalan namanya spiritual enterprise. Oke? Siapa sosok terbaik yang pernah Allah ciptakan di Quran, salah satu yang terbaik selain Rasulullah, sosok yang menang banyak, sosok manusia. Jadi kita sepakat bahwasanya materi, cabang bisnis yang banyak, omset yang bertumbuh, kalau itu tak mengantarkan kita untuk kembali dan kenal makin dekat sama Tuhannya, kita salah jalan. Karena kata Allah, harta dan anak-anakmu tidak akan berharga besok kalau mau negosiasi sama aku. Oke? Harusnya bisnis kita, omset kita, cabang kita harus relate.
membawa kita dan seluruh gerbong bisnis kita makin dekat sama Allah. Itu baru yang diinginkan Tuhan kita. Saya belajar bisnis, mulai bisnis 2003 sampai dengan 2009 di dunia multi level marketing. Belajar tentang jualan terus. 2009 sampai 2013 fokus di konvensional, bangun jatuh lagi, bangun jatuh lagi. Sampai dalam kesadaran saya, apa salah kita ya ndak? Karena pembanding saya teman-teman di sekitar, saya ndak ngerokok, saya ndak dunia malam, saya mohon maaf tidak habis dunia malam pasti relate-nya perempuan, saya tidak narkoba. Kok jatuh juga ya? Ada yang salah nih. Akhirnya ternyata selama ini saya baru sadar yang buat salah adalah karena saya menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya di surah Al-Jasirah surah 45 ayat 23. Ketika hawa nafsu sebagai Tuhan, maka siap-siap hidupnya berantakan. Patokannya adalah, lihat ya, kerjaan setan itu menjadikan omset jadi terasa indah. Menjadikan kesibukan kita terasa indah. Itulah kerjaan iblis. Benar, ente kan menghidupi keluarga, ente kan mengumrohkan orang tua, ente kan sedekah masjid. Itulah kerjaan iblis. Maka harus kelihatan dari helikopter view-nya. Untuk lulus ujian nasional tak cukup dengan nilai matematika 9, tapi IPA, IPS, bahasa Indonesia dapat 4. Lulus nggak kira-kira? Sama, untuk dapat ketenangan tidak cukup bisnisnya saja yang bertumbuh. Tidak cukup konsentrasi daripada membesarkan omsetnya saja. Ada komponen-komponen yang lain. Karena selama ini banyak orang salah menginterpretasikan rezeki. Dia pikir rezeki itu harta. Padahal harta itu bagian kecil dari rezeki. Di Quran Allah sebutkan harta itu mal, sementara rezeki ya rezeki. Rezeki itu ada silaturahmi, kasih sayang, kecerdasan, kesehatan, persaudaraan, ketemu majelis ilmu. Ini rezeki. Tapi saking sibuknya kita ngurusin bisnis kita, kita mengabaikan rezeki yang lain. Nah, kumpulan dari rezeki itu, itulah sakinah namanya. Akhirnya sejak 2013 bangkrut, nggak bisa nih. Apa yang salah ya? Akhirnya saya ketemu ayat Quran surah ke-28. Kalau panitia bisa sampilkan Quran online mungkin lebih baik. Surah 28 ayat 77. Dulu saya bermazhab hidup itu harus seimbang. Dunia dan akhirat harus seimbang. Ternyata begitu saya menyadari, kan tadi saya bangkrut. Berarti saya sedang rusak dong, benar? Maka saya harus balik ke manual booknya, Quran. Dari mana saya menerjemahkannya? Saya bedah dulu dari sisi waktu yang saya habiskan. Ternyata di ayat itu kan gini, orang pada umumnya mengatakan boleh bangun bisnis, boleh kerja keras, tapi yang penting jangan lupa sholat, benar gak? Tapi Quran yang mengatakan enggak demikian. Kejarlah pahala akhiratmu, tapi jangan lupakan bagian duniamu. Gitu. Jadi yang nomor satu yang harus dikejar apa? Akhirat. Gitu dia. Barulah begitu ayat itu tersentak, saya putuskan bangun bisnis sambil beramal soleh, sambil khidmat ke masjid, sambil nyantri lagi dengan guru saya Kiai Lukman. Di situ terasa, tapi itu pun masih part time nyantri, masih bangun bisnis, merintis lagi bangun bisnis. Awal keajaiban yang saya rasakan waktu itu baru pasang niat berubah ya, berubah mindset. Bangkitnya saya sama Kak Mira jualan tanah kafling. Singkat cerita, terakhir setelah dari network marketing kami jualan sabun herbal. Sampai tengah malam packing, berdua. Beli sabunnya di Solo, beli beseknya di Jogja, ngekos di Jogja suami istri, sampai tengah malam packing. 2012 coach, itu proses kehidupan saya sama Kak Mira. Sampai 2000, karena besok harus ada orderan 3000, berdua belum sanggup bayar karyawan, cicilan rumah, cicilan mobil 14 juta waktu itu. Jadi kalau satu sabun untungnya 2000, saya harus jualan 10.000 sabun baru bisa bayar cicilan. Saya baru sadar dulu saya bukan kerja, tapi dikerjakan. Dikerjain. Packing sabun sebagainya. Nah akhirnya ketika mulai sadar, mulai bisnis saya lompatan kedua. Tiba-tiba ada yang nawarin tanah kafling.
Ada tanah 9 hektar. Tanah 9 hektar ditawarin. Ah, itulah momentum pertama kehidupan saya. 9 hektar ditawarin, iseng. Tanya, berapa ini harga tanah kaflingnya? Oh, harganya 1 miliar sekian. Kayak gitu, 9 hektar waktu itu. Akhirnya iseng, maju, negosiasi. Tampang masih kucel, tampang tidak meyakinkan. Tuan tanahnya bilang, nanti besok aja bosnya langsung. Saya mau beli tanah, saya bilang. Saya mau kaflingkan. Nah, tapi Pak, lihat ya, betul-betul nggak pakai otak, benar-benar pakai iman. Itu kurang lebih baru sebulan 2 bulan lah saya ngaji. Saking tauhidnya mentok, betul-betul pakai iman negosiasi. Saya nggak punya duit Pak. Saya cuma punya cash, ya kan, 20 juta. Tapi kalau Bapak mau, saya nggak nawar harganya, saya minta waktu cash tempo aja buat bayar. Berapa lama? Pandang-pandangan sama kawan saya. Berapa bro? Teman saya pun semua sobego juga. Nggak punya duit, nggak punya pengalaman jualan tanah. Berani bilang, 3 bulan katanya, 3 bulan. Saya bilang, 3 bulan Pak, 3 bulan. Deal, oke deal. Kalau gitu, ini sudah ada teman saya Tionghoa yang bayar cash. Gimana? Saya bilang, Pak, kalau Bapak jual ke saudara yang lain, Bapak cuma dapat amal. Tapi kalau jual sesama kami muslim, dapat amal soleh Pak. Saya bantu doa nanti. Gitu negosiasinya. Akhirnya deal. Deal tapi syarat yang harus TP hari itu. Saya kuras semua isi tabungan 20 juta. Bayar itu tanah kafling. Oke. Baru mikir, nanti bayar 3 bulan pakai apa ya? Bayar 300 juta per bulan. Kurang lebih. Datang saya sama ke Kiai Lukman. Saya langsung teringat founder Masjid Munzalan Ustadz Nur Hasan. Bangun masjid hasil jualan tanah kafling sebulan. Untung jualan tanah kafling sebulan 400 kafling. Dibangunlah Masjid Munzalan. Itu sejarahnya. Beliau tadinya marbot Masjid Raya Mujahidin. Berhasil bangun masjid jualan tanah kafling. Dapat untung bukan ganti mobil, bukan bangun rumah, masjid. Itu role model yang saya tiru. Datang saya sama Kiai Lukman. Saya manggilnya masih bro, kan teman SMP. Kalau sekarang nggak berani, Kiai. Bro, saya bilang, cuman lah kira-kiranya. Antum mau jadi beliau pun dia sama, menangnya visi. Bukan juga punya pengalaman. Antum mau jadi pengusaha properti pada umumnya atau menjadi pengusaha properti seperti Bang Nur Hasan yang pada umumnya gimana? Sibuk cari tanah, dapat tanahnya sibuk negosiasi, dapat negosiasi sibuk cari konsumen, dapat konsumennya sibuk legalitasnya. Seperti itu. Iya, ribet juga ya. Terus yang gini gimana? Antum didatangkan tanahnya, didatangkan konsumennya, datangkan siapa? Legalitasnya. Didatang ini kayak nanti saya kenalkan sama Bang Nur Hasan kata beliau. Oh gitu ya. Saya pikir jadi yang kedua lah. Akhirnya zaman BBM waktu itu. Bayangkan. Set plan-nya saya buat pakai MS Word. Nggak seperti gambarnya Ilalang sekarang. Ilalang keren kalau jualan. Ada teman saya tuh PT-nya Ilalang. Yang omsetnya juga akan keren habis ini. Ya kan? Nah pakai MS Word. Saya foto. Terus awalnya niat bangun tanah kafling ini karena mikirkan adik-adik saya yang sekarang jadi Ustadz Berry, Ustadz Lutfan jadi Ustadz semua. Dulu reseller, dulu tinggal di rumah, makan tidur di rumah, masih kecil-kecil, masih SMA, masih kuliah. Nah terpikir sama Kak Amira, kasihan adik-adik ini, masa gitu punya rumah, punya mobil, mereka kagak. Maka saya harus bangunkan bisnis yang bisa mendapatkan dia untuk punya kehidupan. Itulah awal niatnya. Akhirnya kawan-kawan, MS Word itu dibuat negosiasi hari Selasa. Desainnya malam saya buat, Rabunya saya sebar, saya bilang, kalian mau nggak bisa punya tanah, punya rumah nanti? Mau bang, mau bang, mau bang. Oke, ini ada tanah kafling, fee-nya 1 juta. Oke bang, karena ternyata setelah negosiasi bayar 20 juta, Jumat saya harus bayar 500 juta pertama. Kalau enggak, hangus. Karena ada orang yang sudah bayar cash dan saya enggak pakai otak mengkan. Jangan dicoba lagi ya, takutnya malaikatnya beda. Akhirnya kawan-kawan, Rabu di Belas, oke bang, ramai yang tanya bang, ramai yang tanya. Ya sudah, Kamis kita survei. Bikin aja status survei akbar. Atas izin Allah, debut pertama jualan tanah kafling. Kurang lebih ada 20 mobil yang survei. Dan kurang lebih ada sekitar 70 motor. Survei, sampailah di lokasi, lokasinya masih hutan rimba. Belum ditebas sama sekali. Tidak ada baliho-balihonya. Tanah tapak jalannya tak ada.
tapi yang ada keyakinan di situ. Saya jelaskan bla 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 bla, nanti akan ada ini, akan ada ini, akan ada itu. Saya bilang visinya gini 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 gini. Itu memang benar. Akhirnya atas Allah di hari pertama, mohon maaf, sebelum berangkat, persis kayak kejadian Al-Fatih tadi, semua reseller saya, adik-adik, anak-anak SMA, anak kuliah tuh, kita sholat duha bareng-bareng, 12 rakaat. Doanya sama. Ya Allah, semoga dimudahkan. Energi kepolosan tadi. Atas izin Allah, hari Kamis itu terclosing 89 kafling, cash, dan itu pertama saya ngitung uang 1 miliar bertumpuk-tumpuk. Dan bisa ditunaskan tanah itu. Apa pelajaran dari kehidupan itu? Kita boleh kalah dari sisi kekayaan, kalah dari sisi kecerdasan, tapi tidak boleh kalah dari sisi keyakinan. Bahwasanya Tuhan kita maha kaya, maka kita semua wajib dan pantas juga untuk kaya. Amin. Allahumma amin.